Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, yang mana telah kita ambil kemarin masih seputar pembahasan dua kaidah yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kaidah mengenai adat istiadat atau tradisi dan kaidah mengenai ibadah. Adapun hukum asal tradisi atau adat istiadat atau suatu perkara, hukum asalnya apa? Sampai datang dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Hukum asal di dalam ibadah apa? Usama? Sampai sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kaidahnya bagaimana bahasa Arabnya? Dua-duanya. Al-aslu fil asya'i ibahatun hatta ya'tiya ad-dalilu 'ala tahrimiha. Al-aslu fil ibadati haramun hatta muharramatun. Hatta ya'tiya ad-dalil 'ala syar'iyyatiha. Na'am, barakallahu fikum. Pantunnya antum dua-duanya. Apa? Naam, satunya. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kata beliau di sini, qala al-mu'allifu rahimahullah, wa haddul istishabi akhdul mujtahid bil asli an dalili hukmin qad fuqid. Ini mengenai dalil yang dikenal dengan dalil istishab. Istishab itu nanti pada asalnya makna globalnya adalah menarik. Jadi sesuatu itu ditarik pada hukum asalnya gitu loh. Karena tidak ada nas yang barakallahu fikum yang menunjukkan dia itu halal atau haram, terkadang untuk menghilangkan iskal tersebut dibawa kepada asalnya. Istishab ilal asal, dibawa kepada asalnya. Kita lihat. Qala asy-syarih hasabahullah, al-istishabu ya'ni bidzalika. Istishab itu yang dimaksudkan adalah istishabul hali au istishabul asli. Yaitu menarik kepada suatu keadaan atau menarik kepada hukum asalnya. Wa huwa dalilun idza fuqidat dalil. Istishab itu juga dalil kalau enggak ada dalil lagi. Enggak ada dalil pengharamannya, enggak ada dalil penghalalannya, maka biasanya dibawa kepada istishab ini. Dibawa ke hukum asalnya bagaimana? Kalau enggak ada dalil sama sekali bisa dijadikan apa? Dalil atau patokan. Wa ma'na istishab. Makna istishab itu apa sih? An nastashiba hukmal asl. Yaitu kita membawa kepada hukum asal. Wa hadza min baqiyatil buhus fima huwal aslu fil asya'. Ini termasuk sisa-sisa pembahasan pada perkara yang mengenai apa? Hukum asal pada suatu perkara. Misalnya dzalik, contohnya, perhatikan baik-baik contohnya. Lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, hadzal hayawan haram. Hewan ini haram. Wa laysa hunaka dalil, padahal enggak ada dalilnya. Naqul huwa halal. Tahu ya? Kalau ternyata kok enggak ada dalilnya, kalau dia mengatakan ini haram, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Kita katakan halal. Dalilnya mana? Wad dalilu ala annahu halalun istishabul asl. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada masalah apa? Al-asl fil asya' ibahatun itu. Jadi kalau ada orang katakan ini haram ini, dalilnya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada kembali hukum asal, halal. Kita lihat ini. Kata beliau, wad dalil, dalilnya apa? Ala annahu halal, dalil yang menunjukkan dia halal istishabul asl, dibawa kepada hukum asal. Dibawa kepada makna asalnya dan hukum asalnya. Misal akhar, tentang yang lain. Lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, yajibu ala fulanin kadza wa kadza. Wajib untuk si fulan untuk melakukan seperti ini dan seperti ini. Naqul indana dalil istishab. Sekarang kita memiliki dalil yang namanya istishab, membawa kepada hukum asalnya. Wa huwa annal asla adamul wujub. Ini hukum asalnya enggak wajib sebenarnya itu. Cuman dia ketika mewajibkan itu dalilnya ada enggak, paham ya? Wajib bagi si fulan untuk melakukan seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang untuk mewajibkan itu kan butuh dalil gitu loh.
Kalau enggak ada bagaimana? Kembali ke hukum asal, berarti enggak wajib aslinya. Anal asla 'adamul wujub wa bara'atud dhimmah. Hukum asal itu adalah tidak wajib dan berlepas diri dari tanggungan. Hatta yakumad dalil wujub, sampai tegak dalil yang mewajibkannya. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itu sudah kita selesaikan mengenai dua kaidah tadi, jangan terlupakan ya. Al aslu na barakallahu fikum fil 'adah awil asya' ibahatun hatta ya'ti dalil 'ala na'am tahrimiha. Wal aslu fil ibadah muharramatun hatta ya'ti dalil 'ala syar'iyyatiha. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru mengenai urut-urutan dalil. Jadi urut-urutan dalil, nah barakallahu fikum, itu diurutkan. Pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat al-qiyas sahih. Qiyas yang sahih, bukan qiyas yang batil. Karena qiyas yang batil pertama kali yang bikin siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas yang batil adalah iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, iblis menyangka tanah itu jauh lebih apa? Nah, barakallahu fiik, rendah dibanding api. Jadi api lebih bagus itu loh menurut iblis tersebut. Padahal apa? Yang sahih mana yang lebih bagus, Abdurrahman? Api atau tanah? Kenapa? Nah, sifatnya menumbuhkan, kemudian bisa untuk bercocok tanam. Tapi kalau api sifatnya membakar, merusak. Oleh karena itu qiyas itu qiyas batil, qiyas fasid. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbabullah babu tartibil adillah, bab seputar mengurutkan dalil, urut-urutan dalil. Tartibal adillati yakni taqdimu ba'dihha 'ala ba'd. Mengurutkan dalil maksudnya bagaimana? Mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Pertama Al-Qur'an. Kedua ngecek di As-Sunnah. Kok ada dalil lagi ijma', tambah lagi qiyas sahih. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Wa illa kalau kita telusuri semuanya tetap kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Ijma' pun tidak boleh menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas yang sahih insyaallah taala tidak akan berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya, wa hadza nahtaju ilaihi 'inda ta'arud bainal adillah, yang seperti ini kita butuhkan ketika adanya kontradiksi antara dalil-dalil yang ada. Nah, ketika apa? Kontradiksi, bertabrakan, atau berseberangan antara dalil-dalil yang ada. Nah, kita dahulukan mana gitu loh. Qiyasnya ini qiyas dalilnya, tapi berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Didahulukan mana kira-kira? Al-Qur'an was sunnah, bertabrakan. Seperti itu ya, perlu diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena kalau bertabrakan seperti itu tentunya kita memilih yang apa? Yang aqwa. Nah, dari pendalilan mana yang paling kuat? Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa qaddamu minal adillatil jali 'alal khafiyyi bi'tibaril 'amali. Mereka mendahulukan dalil-dalil yang nampak dan jelas gamblang daripada dalil yang tersembunyi tidak nampak. Ditinjau dari sisi ketika orang mengamalkan. Jadi kalau mengamalkan dalil itu, dalil yang nampak yang gamblang itu diamalkan dulu. Nah, lebih didahulukan daripada dalil yang tidak nampak atau samar. Mahum? Ya, na'am, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, yakni annahu tuqaddamu minal adillah al-jali 'ala al-khafi. Nah, maksudnya apa? Naam yuqaddamu minal adillah al-jali 'ala al-khafi. Didahulukan dalil yang jelas gamblang daripada dalil yang tersembunyi dan samar. Wa hadha huwa makna qaulina, inilah makna ucapan kami, innal muhkama yuraddu ilaihi al-mutasyabihu. Bahwasannya sesuatu yang muhkam itu nanti yang mutasyabih dikembalikan kepadanya. Jadi sebenarnya dalam Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an walaupun zahirnya ada ayat yang namanya muhkamat, mutasyabihat, itu sebenarnya yang mutasyabihat itu dibawa kepada muhkamat. Apa maksudnya ya? Naam, itu untuk mencari solusi. Ini bagaimana ayat kok ada yang mutasyabih, enggak nampak, enggak jelas atau yang semisalnya, dibawa kepada muhkamat karena mutasyabih nisbi. Seringnya itu mutasyabihnya nisbi. Maksudnya tersamarkan pada sebagian orang yang mungkin enggak tahu ahlu tafsir, masalah tafsir ya. Nah, tapi ternyata enggak samar menurut ahlu tafsir. Paham belum? Tersamarnya itu namanya apa namanya? Nah, mutasyabih nisbi. Yaitu
samar yang nisbi. Nisbi itu enggak semua orang samar itu ya. Enggak semua orang merasa itu samar. Tapi tersamarkan oleh sebagian orang yang tidak tahu ilmu tafsir. Paham belum? Seperti masalah apa kemarin tuh ya, ayat yang sering kita jadikan contoh itu masalah apa? Masalah tayamum dan wudu itu, aulamastumun nisa, lamastumun nisa. Ini mungkin orang hukumnya zahir aja, bersentuhan dengan wanita itu sudah batal. Nah, tapi padahal ahlu tafsir sudah menafsirkan bahwasanya yang diinginkan lamastum adalah jama'tum, yang berhubungan badan. Paham ya? Seperti contohnya farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah, dia lari dari qaswarah. Qaswarah itu apa sih? Mutasyabih ini. Mutasyabih bagi orang yang tahu tafsirannya. Tapi ahli tafsir tahu, qaswarah itu asad, itu singa. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu, nah kita katakan bahwasanya yang mutasyabihat dibawa kepada muhkamat. Paham masalah ya? Muhkamat itu yang jelas-jelas gamblang, enggak perlu lagi penafsiran. Mutasyabih itu yang terkadang butuh tafsiran itu loh ya. Nah, barakallahu fikum, ajil lana qitana. Dalam surat Sad itu ya, ajil lana qitana. Segerakanlah kucing kami. Kalau orang enggak tahu qitana kucing. Ajil lana qitana. Segeralah kucing untuk kami. Kalau ini kok kucing ini bagaimana maksudnya? Padahal qitta di sini bukan kucing. Paham ya? Tapi apa? Nah, barakallahu fikum, hukumannya atau adabnya minta disegerakan karena apa? Karena enggak tahan untuk apa istilahnya? Nah, barakallahu fikum, menahan siksaan tersebut. Ayo. Terkadang seperti itu perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Seperti contohnya wa alzamna kulla insanin ta'irahu fi 'unuqihi, gitu ya. Lafaz ayatnya ini. Wa alzamna ada ayatnya gitu enggak? Wa alzamna apa? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Nah, ta'irahu apa? Burungnya gitu. Dan masing-masing orang kami tampakkan dan kami paparkan burungnya di lehernya gitu. Paham ya? Kan enggak mungkin. Nah, ta'irahu di sini bukan burung. Paham ya? Tapi ta'irahu di sini adalah lembar-lembaran amalannya. Paham ya? Seperti itu. Terkadang seperti itu mutasyabih nisbi namanya. Tapi ada juga yang mutasyabih mutlak. Mutlak itu maksudnya semua orang enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Nah, seperti huruf muqatta'ah. Toha, Yasin, Shad, Qaf, Nun, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sok tahu Toha itu nama Rasulullah, Yasin nama Rasulullah, ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah katanya. Allahul musta'an. Jangan sampai ya, jangan sampai tertipu dengan mereka. Toha nama Rasulullah katanya. Toha itu wahai Muhammad artinya. Keliru. Enggak ada nafsiran seperti itu. Allahul musta'an. Jadi hati-hati ya. Naam, karena jelas sekali nama-nama Rasulullah itu di antaranya apa? Ahmad jelas. Nabi Muhammad jelas ya. Al-Hashi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, kemudian apa lagi? Al-Mahi. Yang jelas sebutkan dalam dalil itu banyak sekali. Cuman kalau yang disebutkan oleh orang-orang na'am barakallahu fikum sufiyin atau yang semisalnya Toha, Yasin itu enggak ada dalilnya. Mahfum insyaallah ya? Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan baik-baik. Fal jaliyyu huwal muhkam, yang nampak jelas gamblang itulah yang muhkam. Wal khafiyyu huwal mutasyabih, yang tersembunyi dan samar itulah dikenal dengan mutasyabih. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim anal muhkama aslul mutasyabih. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya muhkam, sesuatu yang gamblang dan jelas, itu adalah hukum asal mutasyabih. Paham ya? Jadi mutasyabih itu dikembalikan muhkam gitu. Nanti nampak jelas. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Artinya apa? Barakallahu fikum. Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Qur'an. Di dalam Alkitab tersebut, di antara kandungan isi Alkitab tersebut ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Hunna umul kitab. Nah, ayat-ayat yang jelas gamblang itu adalah sumber kitab tersebut. Umul kitabnya marji'ul kitab. Paham ya? Sumber kitab. Jadi yang mutasyabih dikembalikan muhkam. Paham insyaallah? Kita lihat. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya itu mutasyabihat, masih samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang-orang yang dalam hatinya mereka ada penyakit, penyelewengan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ini mereka justru mengikuti perkara-perkara atau ayat-ayat yang masih samar.
Tujuannya apa? Mencari fitnah dan mencari tahrifannya. Ta'wil sini tahrifannya ya. Nah, barakallahu fikum, karena orang-orang munharifin atau ahluz zaigh, yaitu mereka itu orang yang berpenyakit dan juga orang-orang yang melenceng dari jalan yang benar, mereka yang cari itu bukan tafsirannya tapi tahrifannya. Apa maksudnya ya? Padahal apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ta'wil di situ berhentinya pada lafaz jalalah Allah, itu maknanya nam kaifiyatus syai'. Paham ya? Hakikatus syai' maksudnya kaifiyatus syai'. Tidak ada yang tahu kaifiyahnya, bagaimana mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Paham ya? Kita menetapkan Allah Ta'ala punya sifat enggak? Punya sifat. Maknanya ada enggak? Ada. Bagaimana zat hakikat sifat tersebut wallahu alam. Paham ya? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Nah, kalau antum berhenti pada setelahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, kok berhenti di situ? Ta'wil berarti apa maknanya? Tafsir. Tidak ada yang tahu tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan ahli tafsir. Mafhum insyaallah? Naam. Ikhwan fi din azdani wa jazakumullah, qaulu ta'ala ummul kitab, ibu kitab, sumber kitab, yakni marji'ul kitab, sumber kitab, alladzi yarji'u ilaihil mutasyabih, yang mana maksudnya sumber kitab adalah apa? Sesuatu yang mutasyabih dikembalikan kepadanya. Mafhum insyaallah? Jadi kalau ada mutasyabihat dalam Al-Qur'anul Karim, nah biar enggak bingung, solusinya dikembalikan yang muhkamat. Dikembalikan kepada muhkamat. Ingat-ingat muhkam itu jelas, wadih, gamblang. Tapi mutasyabih itu yang masih terkadang samar, tersembunyi maknanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Misalul dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya seperti itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatu ummih. Perhatikan baik-baik ini. Zakatul janin zakatu ummih. Nah, barakallahu fikum, menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini bagaimana ini? Para ulama berbeda pendapat nanti bagaimana menyembelih janin kok menyembelih ibunya itu bagaimana? Faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi ma'na. Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Maknanya apa ini? Nah, maknanya apa maknanya ini? Zakatul janin zakatu ummih. Menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Hal ma'nahu zakatul janin ka zakati ummih? Apakah maknanya menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya? Wa annahu la budda min inhari damih wa tadqiyatihi aw nahrih, bahwasannya harus barakallahu fikum mengalirkan darahnya dan menyembelihnya atau nahr. Nahr itu biasanya untuk unta. Jadi unta itu posisi berdiri biasanya dipegangin pakai tali itu ya, karena posisinya dia kalau enggak dipegangin, kalau tahu senjatanya lari dia. Nah, jadi kalau unta itu justru syariatkan boleh dengan dua cara. Boleh disembelih langsung boleh, cuman afdalnya di nahr. Nahr posisi dia berdiri, nanti ada orang yang ahli nahr, ya ahli dia ya. Nah, pisaunya tajam sekali, pisaunya itu enggak lurus tapi agak ada bengkoknya dikit itu ya. Agak bengkoknya dikit. Nah, itu biasanya ditusukkan barakallahu fi bagian leher yang memang tepat itu urat di situ. Nah, ditusukkan gini kemudian kayak digantol gitu ya. Sehingga apa? Tiba-tiba dia jatuh seketika juga. Dan setelah itu nanti meninggal dunia. Paham ya? Mengalir darahnya lama-lama meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum, itu nahr namanya. Paham ya? Tapi kalau sapi, kemudian kambing itu biasa sembelih, dzabah. Mahfum insyaallah ya. Nah, kita lihat. Au annal makna anna zakatul ummi zakatun lil janin. Ataukah maknanya? Perhatikan, makna pertama tadi apa? Menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya. Makna yang kedua, ataukah maknanya bahwasannya menyembelih ibunya, nah barakallahu fikum, itu berarti menyembelih janin? Huwa mutasyabihun. Ini masih mutasyabih, masih samar. Famal ladzi nuqaddim. Sekarang bagaimana? Apa yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan untuk maknakan hadis ini apa? Menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya, atau menyembelih ibunya berarti menyembelih janin? Paham ya? Nah, jadi menyembelih ibunya otomatis menyembelih janin juga, atau bagaimana? Al-jawab nuqaddimul jali. Jawabannya kita lebih mengedepankan yang nampak, yang jelas, yang gamblang dari hadis tersebut. Apa itu? Wa huwa anna zakatul janin zakatu ummih. Bahwasanya menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Bimakna anna zakata ummihi zakatun lah. Bahwasanya menyembelih ibunya itu menyembelih janin juga. Karena otomatis barakallahu fikum, kalau ibunya meninggal, janinnya enggak lama kemudian juga meninggal juga. Paham ya? Jarang sekali kalau misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, kemudian ibunya meninggal, janinnya masih hidup dalam keadaan dibiarkan, enggak mungkin. Nah, kita lihat wa dzalika li anal janina la yumkin tadqiyatuhu bisikin.
Ini juga berkaitan masalah hewan ya. Nah, barakallahu fikum, misalkan menyembelih hewan yang apa? Hamil. Kemudian antum sembelih, itu kan enggak mungkin antum menyembelih janinnya dengan pisau. Paham ya? Yang disembelih ya ibunya tadi itu. Nah, kita lihat. Wa dzalika li'anal janina la yumkin tadqiyatuhu bisikin. Yang seperti itu karena janin itu enggak mungkin disembelih dengan pisau. Masih kecil. Wa huwa fi batni ummi, dalam keadaan dia di perut ibunya. Illa idza kharaja, kecuali kalau sudah keluar. Berarti yang dibunuh siapa dulu? Ibunya dulu, enggak mungkin antum sobek perutnya kemudian ambil janinnya sembelih. Ibunya disembelih dulu, otomatis nanti ketika dikulitin keluarlah dia. Kalau masih hidup disembelih. Paham ya? Nah, karena enggak mungkin nyembelih langsung gitu loh. Seperti itu. Kita lihat, illa idza kharaja wa idza kharaja lam yakun janinan. Tapi kalau sudah keluar bukan janin lagi sudah. Kalau masih hidup posisinya, nah barakallahu fikum, mau bisa dimanfaatkan dimakan sekalian disembelih. Karena masih hidup. Nah, seperti itu. Wal amsilah ala hadza katsiratun, contoh-contoh untuk seperti ini banyak sekali. Fa idza marrat bika nususun, apabila datang atau apabila melalui, nah barakallahu fikum, atau apabila engkau melalui sebuah nas-nas, ahaduha jaliyun wadhihun fil ma'na wa tsani fihi ihtimal. Perhatikan baik-baik ini. Apabila engkau melewati dalil-dalil yang ada, salah satu dalil tersebut ada yang jali, yang nampak gamblang jelas, yang satunya lagi apa? Ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Seperti itu bagaimana? Falladhi yuqaddam huwal wadhih. Yang didahulukan yang nampak jelas gamblang tersebut. Paham itu ya? Naam. Wa daliluhu qaulu ta'ala hunna ummul kitab. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka itulah, yaitu muhkamat, itu ummul kitab, marji'ul kitab, sumber dikembalikannya apa? Alkitab, sumbernya di situ. Maksudnya apa? Mutasyabihat dikembalikan kepada muhkam. Mahfuz salah ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi ingat, kalau sifatnya mutasyabih yang nisbi tadi itu, na'am kok di muhkam enggak ada misalkan, butuh tafsiran, disebutkan tafsirannya seperti lamastum jama'tum tadi itu. Jadi kalau antum pulang ke kampung, terkadang ketemu masyarakat itu ada ibu-ibu, "Mas, aku enggak berani jual ya Mas, nanti kalau bersentuhan batal wudunya," katanya. Gimana kira-kira Yusuf? Batal wudunya enggak kira-kira? Antum misalkan dah wudu, mau ke masjid ternyata disuruh sama abinya belikan apa? Roti misalkan, ternyata beli. Nah, enggak sengaja sentuhan dengan penjualnya. Sentuhan gitu. Batal enggak wudunya? Enggak batal ya? Enggak batal, barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Kalau misalkan antum, suatu ketika sudah berkeluarga misalkan ya, mau ke masjid ternyata dah wudu, sebelum ke masjid sama istrinya ciuman dulu. Contoh aja. Batal enggak wudunya? Enggak batal. Enggak batal, barakallahu fikum. Kenapa? Karena lamastum itu maksudnya jama'tum. Kalau berhubungan itulah yang membatalkan wudu. Perlu diingat-ingat ya, karena orang awam banyak seperti ini. Mungkin antum sama aja hampir di tempat mana saja biasanya kalau orang awam menganggap bersentuhan itu batal wudunya. Nah, wudu lagi katanya. Sentuh wudu lagi. Ngapain wudu lagi? Enggak batal. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Qala al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa qaddamu minha mufidal ilmi 'ala mufididh dhanni ay lil hukmi. Mereka mendahulukan apa? Mendahulukan yang masalah apa mutasyabih atau yang ayat-ayat seperti ini, mendahulukan apa? Dalil yang memberikan faedah ilmu daripada dalil yang memberikan faedah dhann di dalam masalah menentukan hukum. Maksudnya kalau ada dalil-dalil ini menunjukkan apa? Nah, langsung ilmu yakin itu ya. Ini seperti ini dalilnya, nas terang-terangan. Yang ini masih dhann, sangkaan, dugaan. Ingat-ingatnya, dhann itu termasuk maratibu al-idrak. Maratibul idrak itu pengetahuan orang itu ada beberapa macam. Pertama al-ilmu, kedua apa? Nah, barakallahu fikum, al-jahlu, kemudian yang ketiga ad-dhann, kemudian al-wahm, kemudian asyak. Apa itu ya? Al-ilmu idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu ilmu namanya. 1 tambah 1 berapa? Nah, ilmu. Paham ya? Itu ilmu seperti itu, mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Kalau al-jahl ada 2. Jahal murakkab sama jahal apa? Basit. Jahal murakkab itu jahal yang bertumpuk-tumpuk, ganda dia. Sudah enggak tahu jawab lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. 1 tambah 1 berapa? 3 kata dia. Itu masih apa? Masih dikemungkinkan dia enggak tahu kok jawab gitu loh. Nah, itu jahal murakkab namanya.
Kalau anak kecil enggak tahu, 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Jahal apa namanya? Basit. Yang mengajar anak kecil enggak tahu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya dzan. Dzan itu semacam dugaan, sangkaan, namun kemungkinan besarnya benar itu loh. Kemungkinan besarnya apa? Benar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 2. Dia duga 2. Benar enggak tapi dugaannya? Namanya dzan namanya ini. Kalau waham lawannya. Bukan wahamun tapi wahmun. Ya kan? Kalau wahamun apa artinya? Ghalatun. Keliru. Tapi wahmun, wahm. Nah, waham bagaimana? Waham itu dugaan, persangkaan, kemungkinan besarnya keliru. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 3. Nah, duga dia. Padahal keliru enggak? Itu waham namanya. Kalau syak itu enggak ada apa? Nah, barakallahu fikum, enggak ada yang dikuatkan salah satu di antara keduanya. Maksudnya bagaimana? Ragu. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2 3. Kalau enggak 2 3, ragu dia antara 2 dan 3. Paham ya? Oleh karena itu yang paling tinggi yang pertama tadi, al-ilm. Nah, di sini barakallahu fikum, kalau dijumpai dalil-dalil yang ada, dahulukan yang memberikan faedah ilm daripada yang memberikan faedah dzan di dalam masalah menentukan hukum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, yakni qaddama al-ulama rahimahumullah ad-dalil al-mufid lil ilmi. Para ulama rahimahullah mereka mendahulukan dalil yang memberikan faedah ilmu. Wa huwal yaqin. Ingat-ingat, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Antum salat kok ada bisik-bisikan, ini ada yang kentut, ada suara atau enggak, atau ini bagaimana ini? Nah, kalau cuma bisik-bisikan itu gangguan setan yang terkutuk itu, paham ya? Bisikan setan yang terkutuk, jangan antum lari, jangan antum batalkan. Kalau enggak apa? Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, kata Rasulullah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan dia pergi, jangan berpaling dari salatnya sampai dia mendengar apa? Suara atau mencium baunya. Jadi kalau antum salat kok ada bisik-bisikan, ada kayak seakan-akan kentut, padahal enggak kentut dia. Enggak mencium baunya, enggak juga apa? Mendengar suaranya, enggak usah dibatalkan. Hindari waswas, karena waswas bahaya sekali. Waswas itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Talbis Iblis. Was-was inilah membuat orang terkadang apa? Terkadang terlambat di dalam melakukan amalan kebaikan. Coba bayangkan, wudu aja 1 jam enggak selesai. Bolak-balik, sudah basuh muka atau belum sih? Diulangi lagi, bismillah, bismillah. Paham ya? Ada juga orang yang was-was dalam salatnya. Jadi takbir saja diulang-ulang. Allahu Akbar. Nah, kata dia ini kurang tinggi, diulangi lagi. Sampai benar-benar sampai merem-merem gitu, Allahu Akbar. Nah, ini hati-hati seperti itu. Biasanya orang sufiyah yang tertimpa was-was ini. Disebutkan dalam Talbis Iblis dengan semakna kisah orang yang dia lagi mimpi basah, junub istilahnya. Dia mandi basah itu enggak cukup dengan mandi gebir-gebir, enggak cukup. Langsung dia lari ke mana? Ke sungai atau lautan. Jebyur situ, alhamdulillah, sudah mandi. Bayangkan was-was. Di Damat saat itu kami saksikan ada orang kena was-was juga. Kita wudu bareng wudunya. Kemudian kita sholat, selesai sholat dia masih wudu, bayangkan. Basah semua pakaian ini. Kenapa? Anak itu belum yakin wudu tadi. Akhirnya banyak perkara-perkara yang terlambat. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Was-was bagaimana kuncinya, solusinya, obatnya? Obatnya tinggalkan was-was tadi itu. Langsung fokus. Jadi kalau ada bisikan, kamu kentut, kamu gini. Kalau enggak ada buktinya enggak usah diikutin itu. Paham ya? Kalau antum ikutin nanti antum keluar akhirnya. Paham ya? Itu penting sekali ya, karena nah, barakallahu fikum, was-was penyakit yang sangat bahaya. Kalau antum lihat mau kisah panjang lebarnya Talbis Iblis. Di sana mengenai orang-orang yang tertipu dengan bisikan iblis. Jadi amalan ibadah dia tunda atau ditinggalkan gara-gara was-was tadi. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat di sini. Nah, jadi maratibul idrak tadi sudah kita lewati semuanya ya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau di sini, wa huwal yaqin 'ala dalil mufid lidzan. Maksudnya didahulukan yang yakin, dalil yang yakin daripada dalil yang memberikan faedah dzan. Wa hadza fil haqiqah far'un min alladhi qablah. Ini sebenarnya pembahasan ini pada hakikatnya ada cabang daripada pembahasan sebelumnya. Li'anna al-mufida lil ilmi la istibaha fi, karena dalil yang menunjukkan ilmu, memberikan faedah ilmu itu enggak ada kesamaran di dalamnya. Enggak ada kesamaran di dalamnya. Wal mufida lidzan, sedangkan yang memberikan faedah dzan, sangkaan, dugaan, fihi istibah, ada kesamaran di situ.
Li'anal mufida lidh-dhann ma'nahu annahu yadullu dalalatain. Karena dalil yang menunjukkan dhon, memberikan faedah dhon, itu maknanya dalil itu menunjukkan dua penunjukan. Ini dalilnya bagaimana nih? Menunjukkan ini perintahnya ini lil wujub atau perintahnya ini barakallahu fikum lil istihbab misalkan. Seperti itu. Naam. Jadi kalau seperti itu kok dalil satunya, kalau ini jelas-jelas lil wujub misalkan, berarti dibawa kepada apa? Dibawa kepada karena ada sharifnya. Sharifnya dalam artian bagaimana? Kalau seandainya tidak ada yang memalingkan dari kewajiban tadi, hukumnya kembali hukum asal wajib. Paham ya seperti itu? Kita lihat di sini. Nah, kata beliau dalalatan dhahiratan hiya allati taghlibu 'ala dhann. Penunjukan secara dhahir dalilnya menunjukkan seperti itu, itulah yang apa? Lebih mengalahkan daripada dhann. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya secara dhahirnya seperti ini, tapi aku masih ragu ini. Masih dugaan ada menyangka itu loh ya. Nah, wa dalalatan ba'idatan, dan yang disangka tadi ada juga sangkaan lain dalil yang menunjukkan apa? Jauh sebenarnya maknanya daripada dalil tersebut. Wa hiya allati la taghlibu 'ala dhann, yaitu dalil yang apa barakallahu fikum, naam yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa mengalahkan dugaan atau sangkaannya. Wa ma'lumun anna allati tujibul ghalabatadh dhann aqwa min allati tujibul ihtimal. Dan sudah diketahui bahwasanya dalil yang apa? Yang menghantarkan kepada ghalabatadh dhann, sangkaan dugaan yang kuat, itu justru lebih kuat daripada dalil yang mengantarkan kepada apa? Ihtimal. Masih ada samar-samar. Ma'adami ghalabatadh dhann, bersamaan tidak ada sangkaan dugaan yang kuat. Masih samar tuh. Jangan-jangan untuk ini, jangan-jangan untuk ini, ihtimal. Jadi kalau dalil itu banyak ihtimalnya, itu nanti batal dalilnya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian para ulama apa itu? Idza wujidal ihtimal batal istidlal. Paham ya? Apabila jumpai ihtimal, jangan-jangan untuk ini, jangan-jangan untuk ini, pendalilannya pun dibatalkan juga. Maksudnya apa? Kurang kuat pendalilannya. Mahfum insyaallah? Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Idzan jika demikian, ma yufidul ilma muqaddamun 'ala ma yufidud dhann. Jika demikian berarti dalil yang memberikan faedah ilmu itu lebih didahulukan daripada dalil yang memberikan faedah dhann, sangkaan atau dugaan tadi. Ingat ya, sudah bisa bedanya waham dengan dhann. Kalau waham apa, dhann apa tadi bedanya? Nah, globalnya seperti itu. Kalau dhann itu dugaan kuatnya benar. Tapi kalau waham itu dugaan kuatnya keliru. Paham ya? Lebih kuat ke arah keliru. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ada orang tanya, nah barakallahu fikum, Malioboro Jogja itu ya. Malioboro itu mana, Pak? Malioboro itu kalau enggak salah itu dekat Surabaya sana. Paham ya? Itu dzan atau waham itu? Waham. Karena dugaan besarnya keliru gitu loh. Paham ya? Nah, kalau ada orang ngomong, Malioboro itu mana? Malioboro itu kalau enggak Jogja Solo. Kalau enggak Jogja Solo, apa namanya lagi? Apa? Kalau enggak Jogja Solo. Enggak yakin ya? Apa namanya tadi? Apa namanya? Ihsan? Syak. Ragu. Paham ya? Ragu. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini perlu diperhatikan untuk pembagian idrak. Kalau antum mau lihat globalnya disebut oleh siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal-awal dan juga kitab yang lainnya Susalah Sanam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fa idza sama'a mutawatirun wa ahadun faqad sabaqa lana annal mutawatira yufidul ilma. Apabila terkumpul antara dua dalil, yang satunya mutawatir, satunya ahad. Ini sebenarnya muncul belakangan ini ya. Sungguh telah lewat pembahasannya bahwasanya mutawatir itu yufidul ilma, memberikan faedah ilmu karena banyak yang meriwayatkan itu. Semakin banyak yang meriwayatkan, semakin kita yakin bahwasanya itu benar itu loh. Nah, wa annal ahad yufidud dhann, sedangkan hadis ahad memberikan faedah dhann, wa ala hadza fayuqaddamul mutawatir. Maka berdasarkan penjelasan ini mutawatir lebih didahulukan. Mafhum insyaallah? Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kata beliau, wa idza kanat dalalatu hadzal nassi 'ala al-hukmi qat'iyatan, perhatikan. Dan apabila penunjukan dalil ini terhadap suatu hukum kok pasti, paham ya? Dalil ini menunjukkan apa? Suatu hukum tapi dengan pasti. Ya, qat'iyah, yakin, pasti. Wa dalalatun nassil akhar, tapi ternyata ada penunjukan dalil yang lain
al-mu'arid yang bertentangan ala hadzal hukum terhadap hukum ini dhanniyah. Paham ya? Yang menunjukkan hukum pertama tadi qat'i, pasti, yakin. Ternyata muncul juga barakallahu fikum nas yang lain, dalil yang lain justru bertabrakan, berseberangan dengan yang sebelumnya. Ya, maksudnya menunjukkan suatu hukum tapi dhanniyah, dugaan atau sangkaan tadi itu. Fa yuqaddamul ladzi dalalatuhu qat'iyyah, maka yang didahulukan adalah dalil yang penunjukannya itu qat'iyyah pasti. Wa hadza aidan lahu amsilatun katsiratun tamurru bil insan. Yang seperti ini memiliki contoh yang sangat banyak sekali yang sering dilalui oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Contohnya disebutkan dalam hadisnya Uqbah bin Amr atau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan iyyaka wad-dukhula 'ala nisa. Iyyaka wad-dukhula 'ala nisa. Hati-hati kamu masuk kepada para wanita yang bukan mahramnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di situ disebutkan faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afaratul hamwa. Tiba-tiba ada salah seorang dari kalangan Ansar berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu adalah ipar? Rasulullah mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Nah, ipar itu adalah maut, kematian. Nah, yang antum pahami ipar yang mana ini? Secara zahir hadisnya itu ipar yang mana yang antum pahami? Kalau bagi antum, ipar apa? Ipar saya, ipar kakak saya. Yang laki-laki atau perempuan? Ipar ada dua. Ini ada ihtimal ipar ini ipar yang mana ini? Paham ya? Nah, maksudnya ipar yang mana ini? Kalau ipar yang mana? Kalau ada orang ngasih ihtimal, ipar yang mana ini misalkan? Ipar laki-laki atau ipar perempuan itu loh? Berarti ipar apa bagi kita? Yang bagi kita kematian itu ipar apa? Ipar mana? Perempuan. Didahulukan apa? Penunjukan yang qat'i yang pasti di awal tadi itu, ya. Iyyaka wad-dukhula 'ala nisa. Itu penunjukan juga itu. Hati-hati kamu masuk kepada ruangan yang di situ pada wanita yang bukan mahramnya. Wanita berarti kan otomatis ketika orang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar?" Ipar apa berarti? Ipar perempuan. Walaupun ipar itu double, ada ipar laki-laki, ipar juga kan? Ipar juga, tapi kalau laki-laki bagi kita mahram bukan? Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas boleh, kalau laki-laki bebas silakan. Ipar laki-laki. Kalau ini ipar perempuan, Rasulullah mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Jelas ipar perempuan ya? Karena di awal hadis sudah dijelaskan tadi. Mafhum insyaallah? Naam. Allah musta'an insyaallah taala yang berikutnya. Nah, barakallahu fiikum, kita tunda pada pertemuan yang akan datang masih mengenai seputar barakallahu fiikum bertabrakannya dalil. Kalau bertemu antara dalil yang umum dengan dalil yang khusus, mana yang lebih kita dahulukan, ditunda pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.